Para sahabatku yang terkasih di mana saja berada, saya Romo Petrus Santoso SY dari Makau ingin mengajakmu untuk berefleksi tentang Bunda Maria. Tema yang saya ambil adalah mengenal Bunda Maria, jiwa dan raganya. Bunda Maria selalu mendapatkan tempat yang istimewa di dalam kehidupan Kristiani. Tidak ada habis-habisnya kehidupan Bunda Maria untuk diteladani, diikuti, dan terus menginspirasi. Supaya hal-hal yang mengagumkan dalam diri Bunda Maria bisa memberikan warna hidup bagi kehidupan umat beriman dan banyak orang. Sosok Bunda Maria adalah salah satu tokoh yang bisa merebut hatinya Tuhan, sehingga Tuhan mempercayakan kepadanya tugas yang istimewa dan mulia. Dalam majalah National Geographic edisi bulan Desember tahun 2015 diulas secara khusus tentang Bunda Maria. Dalam cover majalah tersebut dikatakan, perawan suci, perawan paling berpengaruh di dunia. Dengan ungkapan itu mau mengatakan bahwa dalam diri Bunda Maria ada kualitas-kualitas hidup yang istimewa, yang mengagumkan, dan yang menginspirasi. Kita diajak untuk semakin meneladan kehidupan Bunda Maria. Lihat, Allah sendiri telah memilih Bunda Maria untuk tugas yang khusus. Silahkan dibaca Injil Lukas bab 1 ayat 28 dan ayat 35. Lihat, Bunda Maria telah bekerja sama dengan Allah yang memilih dia dengan baik. Silakan dibaca dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38. Lihat, gereja mengikuti teladan Yesus yang mencintai dan menghormati Maria bundanya. Silakan dibaca dalam Injil Lukas bab 2 ayat 51 sampai 52. Lihat, gereja telah menerima pesan dari Yesus Kristus sendiri untuk menerima bundanya ini. Silakan dibaca dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi alasan bahwa Bunda Maria yang dipilih oleh Allah? Jawaban saya demikian. Pertama, ini memang rahasia Tuhan. Kita bisa membaca dan melihat kisahnya dari kitab suci. Kedua, refleksi kita selanjutnya, kita melihat bahwa Bunda Maria lewat kesaksian hidupnya jelas sekali dia telah bekerja secara sempurna dengan Allah. Sikap konkretnya, ia taat. Dengan ketaatannya itu, rencana Allah tergenapi. Coba, kalau yang dipilih tidak taat, bisa kacau semuanya. Ketiga, nampak dari salam yang disampaikan oleh malaikat Gabriel saat berjumpa dengan Maria. Salamnya sendiri adalah suatu penghormatan yang luar biasa. Belum lagi isi salamnya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Pokoknya Bunda Maria begitu the best di hadapan Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi lebih dekat lagi dengan Bunda Maria? Jawaban saya demikian. Pertama, berdoa. Ada banyak sarana yang bisa kita lakukan untuk berdoa melalui Bunda Maria. Misalnya, doa rosario, novena 3 Salam Maria, doa litani kepada Bunda Maria, dan juga bisa berziarah ke tempat-tempat yang dikhususkan untuk Bunda Maria. Kedua, belajar dari sikap Bunda Maria yang taat akan sabda Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar sabda, tetapi hendaklah kita menjadi pelaku sabda Tuhan. Sabda yang kita dengar
masuk dalam hati kita dan menyatu dalam tubuh kita. Ketiga, jangan menyia-nyiakan rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang telah kamu terima dari Tuhan lewat doamu harus disyukuri. Jangan bersyukur ketika mendapatkan yang besar-besar saja, lalu lupa yang kecil-kecil. Mengenal Bunda Maria berarti berani mengikuti teladan hidupnya. Pilihan Bunda Maria untuk mengikuti Tuhan pasti tidak mudah, tetapi ia mempunyai kebebasan untuk memilih, dan pada akhirnya dia konsisten akan pilihannya itu. Kadang manusia itu mudah membuat pilihan, tetapi tidak konsisten. Bagaimana kita bisa belajar dari Bunda Maria? Tuhan memang sudah memberikan kepada kita free will, kehendak bebas. Kehendak bebas itu tampak dalam pilihan-pilihan yang kita buat. Orang mengatakan life is a choice. Bunda Maria telah membuat keputusan yang tepat dengan mengatakan fiat. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu, Ecce Ancilla. Hebatnya, Bunda Maria konsisten akan pilihan yang telah diambilnya itu. Pastinya, ia bergulat juga dalam perjalanan hidupnya, tetapi ia tidak menyerah. Inilah yang hendak kita teladani dan kita ikuti jejaknya. Apa bentuk paling konkret supaya kita tidak mudah goyah dalam mengambil suatu keputusan? Jawaban saya demikian. Pertama, saat membuat keputusan harus sadar. Lihat, Maria juga sadar, masih muda dan merasa tidak pantas. Kedua, libatkan suara hati. Lihat, Maria mendengarkan suara hatinya. Ia punya kualitas yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ia tidak egois. Ketiga, jawab dengan tegas. Lihat, Maria sangat tegas. Sekali mengambil keputusan, ia tidak berubah-ubah. Keempat, siap untuk belajar. Lihat, Bunda Maria banyak belajar dari Yosef dan Yesus dalam keluarga kudus Nazaret. Tetapi yang jelas, ia selalu mendengarkan suara Tuhan sendiri yang membimbingnya. Para sahabatku yang terkasih, maka kita pun harus terus belajar. Jangan berhenti belajar. Khususnya kita bisa belajar dari Bunda Maria. Tuhan Yesus memberkati. You are the best.